jauh Bapak Ibu ya. Di kota tersebut udah di Papua, beda 2 jam dengan Jakarta waktu Indonesia Barat. Kita tidak berlama-lama lagi, saya akan panggilkan Ibu Elia Kristi Suryaningrum, Sales Master, akan sharing kepada kita tentang pengalaman menggunakan produk Atomi. Halo, Ibu Elia, bisa on cam ya? Baik, selamat malam Iya, teman-teman semua. Perkenalkan saya Elia Kristi dari Sorong, Papua Barat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ci Aprinda buat saya. Saya mau sedikit bercerita di mana saya bisa mengenal produk Atomi ini awalnya karena saya belum memiliki anak selama kurang lebih 8 tahun pernikahan baru Tuhan kasih. Awalnya saya menikah tahun 2012, belum dikaruniai anak sampai akhirnya tahun 2015 baru memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan ke dokter saya dan suami saya. Setelah hasilnya keluar, ternyata kondisi dari suami spermanya sedikit dan lemah. Setelah itu kami mencoba untuk berobat secara medis tahun 2015 di Bandung waktu itu saat saya pulang ke Bandung. Sudah berobat di sana berapa 3 bulan tapi belum ada hasil. Akhirnya kita kembali lagi ke Sorong. Terus akhirnya udahlah nggak berobat lagi sampai akhirnya tahun 2018 akhir ibu mertua saya Ibu Maria Lomansawan eh, mulai kenal sama yang namanya Atomi. Dia mulai bilang, ini coba minum ini ya, katanya. Minum Hemohim. Waktu itu Hemohim itu masih order harus dari Korea. Nah, awalnya suami saya nggak mau minum karena apa sih ini orang herbal-herbal. Suami saya tuh orangnya agak susah gitu kalau mau minum obat apa herbal atau apa gitu. Apalagi ini baru, mama saya juga belum coba, mungkin cuma dengar aja dari orang-orang kalau ini tuh barangnya bagus. Akhirnya 2019 awal coba minum konsumsi hemohim dengan red ginseng, tapi tidak teratur, terus berhenti di tengah jalan. Udah, terus habis gitu 2020 sekitar bulan Maret waktu itu COVID mulai masuk di Indonesia, kami nggak bisa pergi berobat lagi ke Jawa karena lockdown. Akhirnya mama mertua bilang lagi, kamu minum ini dong, minum hemohim sama red ginseng. Terus saya juga disuruh minum hemohim dengan folic acid, disuruh minum. Terus akhirnya dari situ saya bilang ayo kita minum ini aja udah, mau ntar jadi berhasil apa enggak udah gimana ntar aja yang penting udah minum, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya sudah dia mau minum, dia minum akhirnya dirutinin Maret, dari mulai bulan Maret minum hemohimnya sehari 2 kali, pagi sama malam, lalu red ginsengnya siang. Saya minum hemohim satu, folic acid satu. Itu sampai akhirnya bulan Agustus, ternyata saya positif hamil. Nggak diduga juga, nggak disangka. Saya positif hamil, puji Tuhan. Eh, Ternyata hemohim tuh bagus sekali ya, bisa bikin sperma suami saya meningkat secara baik. Terus eh, yang dokter-dokter dulu bilang kalau wah ini susah nih, mau bayi tabung juga kayaknya sulit. Ternyata Tuhan buka jalan lewat perantara Atomi, minum hemohim dan red ginseng. Terus puji Tuhan tahun 2020 saya hamil Agustus, April 2021 saya melahirkan. Sekarang anak saya sudah 2 tahun 5 bulan. Begitu. Eh, oke, Bu Elia, terima kasih buat sharingnya ya. Gimana nih Bu Elia? Jadi dari saya ingin bertanya lebih lebih ini lagi ya. Em, kan udah gunakan produk Atomi waktu itu, berarti kalau digunakan di konsumsinya mulai secara teratur itu di Ya, bulan Maret. ya. Maret berarti memasuki bulan ketiga atau di Maret. Iya, jadi Maret, April, Mei, Juni.
Jadi sekitar 6 bulan minum rutin itu langsung hamil. Oke, 6 bulan ya Bapak Ibu ya, enam Iya, bulan konsumsi, terus kemudian akhirnya bisa hamil. Nah, setelah itu iya. anaknya lahir gimana nih? Babynya lahir, kondisinya seperti apa? Karena kan mengkonsumsi produk Atomi ini, kita ingin tahu, sharing sedikit lebih panjang Bu Elia. Iya. Iya, eh, lahir puji Tuhan. Oh ini, saya waktu melahirkan itu nggak disangka-sangka harus sesar. Awalnya kan saya maunya normal, tapi ternyata pembukaan saya tuh mentok di 6, jadi dokter bilang harus sesar karena anaknya sudah di pintu mau keluar nggak bisa keluar. Jadi anak saya ini namanya Iverson, dia udah harus keluar nggak bisa keluar, jadi harus sesar. Dokter bilang harus tindakan karena nanti bisa berbahaya. Akhirnya anak saya lahir itu puji Tuhan sehat, sempurna, bagus. Ternyata 2 bulan kemudian kita semua satu rumah kena COVID, termasuk anak saya yang kecil ini. Terus mama mertua saya bilang minum hemohim, mah nggak bisa lah anak 2 bulan ini kan nggak boleh cuma boleh minum susu, cuma boleh nenen. Masa dikasih hemohim? Nggak bisa, bisa katanya. Kasih 1 sendok teh campur dengan air sedikit katanya. Oh ya udah akhirnya dikasih minum. Benar 5 hari kemudian langsung COVID-nya garis 1 udah negatif lagi. Jadi sampai sekarang anak udah 2 tahun 5 bulan sakit sedikit tuh pasti hemohim. Lihat di kamar amanya ada hemohim, pasti ama saya mau mohim mohim. Jadi dia tuh udah bener anak Atomi. Oke, oke. Terima kasih Bu Elia buat sharingnya kepada kita semua malam hari ini ya. Sedikit lagi pertanyaan terakhir. Sudah menjalani berbagai macam cara ya, baik itu konsultasi ke dokter, konsumsi obat-obat herbal lainnya. Saya tahunya seperti itu benar ya. Ya, Dan benar. pokoknya kalau ada produk herbal temuan baru yang kemudian membuat subur ini sejoli ini pasti langsung harus konsumsi Ya, gitu Bapak Ibu ya. oleh mertuanya. Jadi eh, dibandingkan dengan melalui berbagai proses harus ke dokter, ikut segala macam metode maupun pemeriksaan ya, dibandingkan dengan mengeluarkan uang dengan mengkonsumsi produk Atomi gimana Bu Elia? Oh, benar. Tentunya beda jauh sekali karena kalau kita mau berobat keluar itu kan tiket pulang pergi udah berapa ke Jawa. Belum lagi setiap kali ke dokter udah berapa obatnya. Jadi benar ini Atomi itu absolute price itu benar, Ci. Maksudnya harganya ya wajar gitu, murah, termasuk murah daripada saya harus berobat ke Jawa, apalagi kalau sampai harus bayi tabung, inseminasi dan sebagainya, pasti harganya bisa puluh-puluh kali lipat daripada saya minum hemohim ini. Oke, Bu Elia pernah ya ngobrol, maksudnya pernah ini karena benar-benar kita mau sharing untuk kita bisa berbagi ya. Kita berbagi, kita nggak tahu di luar sana masih banyak beberapa orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Bu Elia dan mereka menonton ini semoga diberkati. Ada pertanyaan agak sensitif tapi semoga kalau memang tidak ingin untuk dijawab tidak apa-apa gitu Bu Elia. Begini, pernah sekali ya datang pemeriksaan ke dokter. Lalu dokter melihat kondisi, kalau saya boleh catat, waktu itu mulai mulai melakukan pemeriksaan di tahun 2015 ya, 2015. Jadi menikahnya itu di tahun 2012 ya, terus kemudian mulai lakukan pemeriksaan itu 2015. Dokter pertama kali ya itu ada seorang dokter ya yang kemudian sampaikan bahwa ini nggak mungkin bisa punya baby, Benar, benar nggak? ya, Ya, benar, bener ya, iya, sampai akhirnya iya. juga ada ketakutan di situ Ada gitu down, ya, iya benar, karena udah divonis dokter bahkan iya, bahwa tidak akan memiliki keturunan, keturunan, Bapak Ibu. iya benar, Akhirnya ya, jadi namanya ikhtiar, doa, ya harapan itu semua itu manusia boleh boleh jas, tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti eh, memberikan. Betul ya Bu Elia? Terima benar, kasih benar. loh sudah Terima menjawab kasih. walaupun ini pertanyaan sensitif. Tapi saya ingat bahwa pernah cerita ya pada saya bahwa dokter sampai bilang seperti itu yang membuat Bu Elia sendiri juga agak sedikit jadi kepikiran dan lain sebagainya. Namun usaha itu selalu tidak tidak
bukan tidak akan menghasilkan, tapi akan menghasilkan ya Bapak Ibu Elia. Terima kasih Bu Elia, salah semangat. Baik, terima kasih. Oh, masih ada yang bertanya Bu Elia ini Bu Jenny tanya hamilnya usia berapa Bu Elia? Saya hamil usia 31. Oke, 31 tahun ya Ibu. Ya, Oke, terima kasih Bu Elia. ya, Malam sama-sama. sudah berbagi buat kita semua. Tuhan memberkati Bu Elia. Ya, Oke, terima kasih. 구독, 좋아요 눌러주세요.